up with ideas. I'm the highest in the room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tanya jawab tentang sistem operasi. Nah, langsung saja soal pertama. Apa yang dimaksud sistem operasi? Dan sebutnya 5 contoh sistem operasi. Yang pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama OS yaitu menjadi penghubung antara 3 komponen utama yang terdiri dari software, hardware, serta firmware. Yang pertama, sistem operasi MS-DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Kelebihan sistem operasi DOS adalah ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, ukurannya kecil, memiliki kompatibilitas tinggi. DOS juga memiliki kekurangan, yaitu belum ada antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Yang kedua, sistem operasi Windows. Nah, Windows merupakan jenis OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini, Windows menjadi OS terbaik mengalahkan Linux dan operating system lainnya. Nah, kelebihan Windows, tampilan antarmuka user friendly, lebih mudah dalam instalasi aplikasi OS Windows melimpah. Kekurangan, tidak open source, berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, rentan terkena serangan virus terjangkit corona, bos. Nah, yang ketiga, sistem operasi Linux. Nah, Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu dilisensi. Kelebihan Linux adalah open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Nah, kekurangannya tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Aplikasi Linux terbatas, cara install Linux terbilang susah. Nah, yang keempat, sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa, Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Nah, kelebihan dari macOS lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, aman dari virus. Kekurangan, harganya relatif mahal, bro. Kurang optimal untuk gaming, tidak open source. Yang terakhir, nomor 5, sistem operasi Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya OS masa kini. Saat ini Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Kelebihan Unix tidak mudah terkena virus, gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangannya, tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan metode instalasi sistem operasi. Metode instalasi sistem operasi ada 4, yaitu 1. Instalasi baru. Operasi ini dapat digunakan apabila jaringan yang akan dibangun adalah jaringan baru, ataupun adanya penambahan perangkat server baru yang tidak mendukung sistem operasi jaringan yang ada saat ini. Jika memilih operasi ini, maka semua data pada partisi terpilih akan dihapus apabila adanya aplikasi yang sudah terinstall sebelumnya pada sistem operasi lama, maka nanti perlu diinstal kembali. 2. Upgrade operasi ini banyak digunakan pada sistem-sistem jaringan yang sudah berjalan. Opsi ini dilakukan biasanya karena adanya perbaikan fitur yang ada pada sistem operasi yang digunakan, termasuk juga karena fitur baru yang memang diperlukan dengan
memilih opsi ini. Aplikasi yang sudah terinstall sebelumnya kemungkinan akan tetap dapat digunakan setelah upgrade. Operasi upgrade ini hanya akan mengganti file-file sistem operasi sebelumnya dengan yang baru. Ketiga, multibot. Apabila disyaratkan untuk ada lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputer, maka opsi ini dapat dipilih untuk kemungkinan pengguna lebih dari satu sistem operasi. Nantinya setiap sistem operasi akan ditempatkan pada versinya masing-masing. Oleh karena itu perlu ada persiapan partisi sebelumnya melakukan instalasi multibot. Yang terakhir yaitu virtualisasi. Virtualisasi ini merupakan teknik yang memungkinkan instalasi sistem operasi dilakukan di atas sistem operasi yang ada saat ini, tidak dalam partisi tertentu namun dalam satu file tertentu. File ini merupakan perwakilan dari suatu sistem komputer virtual. Satu komputer dapat memiliki lebih dari satu komputer virtual. Oleh karena itu, instalasi lebih dari satu sistem operasi yang juga dimungkinkan dengan teknik ini. Beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk membuat sistem virtual ini adalah VirtualBox, VMware, dan VirtualPC. Soal yang ketiga, jelaskan dua mode instalasi sistem operasi, yaitu GUI dan CLI. Graphical User Interface. Ini merupakan tampilan GUI pada Linux, dan GUI adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Jadi GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Menu grafis ini maksudnya terdapat tampilan yang lebih ditekankan untuk membuat sistem operasi yang user friendly agar para pengguna lebih nyaman menggunakan komputer. Yang kedua adalah Command Line Interface atau CLI. CLI adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu baris perintah atau teks atau ketikan dari keyboard untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau komputer tersebut. CLI lebih ditujukan kepada sistem operasi yang digunakan sebagai komputer server, karena menggunakan CLI dirasa lebih efisien dan cepat daripada menggunakan GUI. Nomor 4. Jelaskan partisi root dan swap. Partisi root. Partisi ini dikenal dengan simbol sebagai awal dari sistem file. Istilah root pada Windows sama dengan disk C. Root directory ini hanya digunakan oleh user root dan biasanya tidak dapat diakses oleh user lain pada sistem. Partisi swap. Partisi ini dibutuhkan untuk mendukung sistem memori virtual. Swap diperlukan oleh Virtual Memory Manager untuk mengelola tempat kerja memori di RAM secara optimal. Ukuran partisi disarankan 2 kali lipat dari ukuran RAM. Swap diperlukan oleh Virtual Memory Manager untuk mengelola tempat kerja memori di RAM secara optimal. Apa yang dimaksud lisensi agreement? Lisensi agreement atau perjanjian lisensi adalah kontrak antara dua pihak, pemberi lisensi dan pemegang lisensi, di mana pemberi lisensi memberikan lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama merek dagang, teknologi yang dipatenkan, atau kemampuan untuk memproduksi dan menjual barang-barang yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Jelaskan dua macam distro Linux, Red Hat dan Debian. Red Hat merupakan salah satu distribusi yang memiliki program instalasi yang sangat baik, sehingga instalasi dapat dilakukan secara otomatis. Debian adalah sebuah sistem operasi open source yang merupakan turunan dari Linux dan dikembangkan secara terbuka untuk programmer yang bersedia mengembangkan sistem operasi ini. Debian merupakan gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer dengan nama Debian GNU atau Linux. Nah, soal berikutnya berikan contoh dua file sistem di Linux dan Windows. Nah, pertama di Windows. 1. FAT16 atau File Allocation Table. Nah, dikenalkan oleh MS-DOS pada tahun 1981. Awalnya sistem ini didesain untuk mengatur file di floppy drive dan mengalami beberapa kali perubahan sehingga digunakan untuk mengatur file di hard disk. Nah, kekurangan mempunyai kapasitas yang tetap. Jumlah cluster dalam partisi semakin besar hard disk, maka ukuran cluster akan semakin besar. Artinya file sekecil apapun tetap akan memakan 32 KB. Nah,
Contoh yang kedua, NTFS, New Technology File System. Nah, dikenalkan pada Windows NT dan merupakan file system yang sangat berbeda dibanding teknologi FAT. NTFS atau New Technology File System merupakan sebuah sistem berkas yang dibekalkan oleh Microsoft dalam keluarga sistem operasi Windows NT. NTFS bekerja berdasarkan prinsip B3 dan menggunakan full indexing. Kelebihan, menawarkan security yang jauh lebih baik, kompresi file, closure, dan bahkan support enkripsi data. Nah, yang kedua Linux. Nomor 1, Set Extended File System atau ext3 merupakan suatu journaled file system yang didesain untuk membantu melindungi data yang ada di dalamnya. Dengan adanya journaled file system, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan kekonsistensian data yang akan memakan waktu sangat lama bagi hard disk yang berkapasitas besar. Keunggulan, ext3 tidak mendukung proses pengecekan file, bahkan ketika sistem yang belum dibersihkan mengalami shutdown, kecuali pada beberapa kesalahan hardware yang sangat jarang. Nah, yang selanjutnya Ford Extended File System ext4 dirilis secara komplit dan stabil berawal dari kernel 2.6.28. Jadi apabila distro Anda yang secara default memiliki versi kernel tersebut atau di atasnya, otomatis sistem Anda sudah terdapat ext4 dengan catatan sudah di-include di dalam kernelnya. Keuntungannya yang bisa didapat dengan mengupgrade full system ext4 dibanding ext3 adalah mempunyai pengalamatan 48 bit blok, yang artinya dia akan mempunyai 1 EB atau 1 juta TB ukuran maksimum file system dengan 16 TB untuk maksimum file size-nya. Soal yang ke-8, jelaskan langkah-langkah konfigurasi BIOS jika booting pertamanya adalah dari flash disk atau bootable flash. Langkah yang pertama adalah pasang USB flash disk yang berisi sistem yang akan dijalankan di komputer atau laptop. Setelah memasang USB, kalian masuk pada mode BIOS. Setelah kalian masuk pada menu BIOS, kalian cari menu boot. Jika tidak ada, cari di menu lain yang di dalamnya ada keterangan seperti boot, booting, boot order, boot priority, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah jika USB flash disk sudah dipasang dan BIOS juga mendukung pengenalan USB, seharusnya akan tampil seperti berikut. Maka perlu dicek di pilihan lain masih di menu utama boot. Di sini adalah hard disk drive. Pastikan USB flash disk dipindahkan di urutan pertama. Langkah selanjutnya adalah ubah agar flash disk berada di urutan pertama di urutan booting. Biasanya ada keterangan boot priority order, boot device priority, dan sejenisnya. Setelah selesai, lihat menu exit dan pilih menu exit save change atau save change and exit. Selanjutnya, pengaturan akan tersimpan dan komputer akan restart. Selanjutnya, komputer pertama kali akan membaca USB flash disk. Apa yang dimaksud dengan kernel dan GPL? Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi komputer. Tugasnya yaitu melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras atau hardware komputer secara aman. GPL atau General Public License adalah lisensi perangkat lunak bebas yang paling banyak digunakan, yang menjamin pengguna akhir, baik individu, organisasi, ataupun perusahaan, kebebasan untuk menggunakan, mempelajari, berbagi atau menyalin, dan memodifikasi perangkat lunak. Jelaskan pengertian dari free software dan open source software. Free software atau perangkat lunak bebas adalah istilah yang diciptakan oleh Richard Stallman dan Free Software Foundation yang mengacu kepada perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, dipelajari, dan diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi, atau dengan beberapa keharusan untuk memastikan bahwa kebebasan yang sama tetap dapat dinikmati oleh pengguna-pengguna berikutnya. Open source software adalah sistem pengembang yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber source code yang tersebar dan tersedia bebas, biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Jelaskan apa yang dimaksud dengan shell. Shell adalah program penerjemah perintah yang menjembatani user dengan sistem operasi. Dalam hal ini, kernel inti dari sistem operasi.
Umumnya Shell menyediakan prompt sebagai user interface, tempat di mana user dapat mengetikkan perintah-perintah yang diinginkan baik berupa perintah internal shell command ataupun perintah eksekusi file program external command. Selain itu, memungkinkan user menyusun sekumpulan perintah pada sebuah atau beberapa file untuk dieksekusi sebagai program. Selanjutnya yaitu nomor 12. Sebutkan minimal 2 masalah dan solusi pada saat instalasi sistem operasi. 1. Masalahnya yaitu komputer terasa lambat. Solusinya yaitu bersihkan harddisk dari file-file yang sudah tidak dibutuhkan lagi agar komputer bisa bernafas lega. Dan juga fitur disk cleanup yang sudah ada di Windows untuk menghapus file-file sampah yang tidak berguna. Masalah yang kedua yaitu WiFi bermasalah. Solusinya yaitu pastikan komputer kamu mendapat sinyal WiFi yang kuat. Pastikan juga drive wireless card kamu sudah up to date. Setelah itu gunakan fitur troubleshoot problem dengan klik kanan icon WiFi di taskbar dan pilih troubleshoot problem. I didn't know me, all you wanted was a